para quando chegar lá na final, lá em outubro, no momento de fazer a convocação final, a gente poder levar. Begini pernyataan mengejutkan pelatih Brazil U17 yaitu Dudu Patetucci calon lawan Timnas Indonesia U17 yang mengaku sangat terkejut usai saksikan langsung laga Timnas U17 versus Zambia di Piala Dunia U17 2025, bahkan sampai bilang begini. Doha menjadi saksi ketika sorotan dunia tertuju pada laga dramatis antara Timnas Indonesia U17 dan Zambia U17 di ajang Piala Dunia U17 2025. Pertandingan yang digelar di Aspire Zone itu seharusnya menjadi momentum kebangkitan generasi muda Garuda, tapi justru berubah menjadi malam yang penuh emosi, kontroversi, dan perdebatan panas hingga keluar lapangan. Dari tribun hingga ruang media, semua orang berbicara hal yang sama. Ada yang tak beres dalam laga ini. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, muncul sosok yang tak disangka-sangka memberikan pembelaan lantang untuk Indonesia. Dudu Patetucci, pelatih Timnas Brasil U17, yang bahkan menyebut, kalau tak curang, mereka tak akan menang. Pertandingan berjalan intens sejak menit pertama. Timnas Indonesia tampil mengejutkan dengan permainan cepat dan disiplin yang membuat Zambia kewalahan. Baru 12 menit laga berjalan, Zahabi Goli mencatatkan namanya di papan skor lewat tembakan mendatar keras yang tak mampu dijangkau kiper Zambia. Stadion bergemuruh, supporter di tribun menyalakan semangat dengan teriakan, Garuda! Garuda! Yang menggetarkan langit Doha. Tapi euforia itu ternyata hanya bertahan sementara. Karena setelah unggul, badai mulai datang, bukan dari kekuatan Zambia semata, melainkan dari keputusan-keputusan aneh wasit Adonis Carrasco yang membuat publik bertanya-tanya apakah keadilan masih ada di lapangan hijau. Sejak menit ke-22, tanda-tanda ganjil mulai terlihat. Zambia sempat mencetak gol cepat lewat Mapalo Simute, namun dianulir lewat tinjauan VAR karena offside. Awalnya publik mengira wasit tegas dan berimbang, tapi setelah itu segalanya berubah. Pelanggaran keras demi pelanggaran keras dilakukan pemain Zambia terhadap penggawa muda Indonesia tanpa satupun hukuman berarti. Bahu, siku, hingga tackle dua kaki kerap terjadi di depan mata Carrasco, tapi peluitnya seolah beku. Nova Arianto di pinggir lapangan tak berhenti memprotes. Sementara pemain muda Garuda mulai kehilangan rasa percaya karena tiap kali mereka dijatuhkan, tak ada keadilan yang datang. Menit ke-35 dan 37 menjadi petaka. Dua gol cepat Zambia membuat keunggulan Indonesia sirna. Namun yang membuat panas bukan sekadar golnya, melainkan proses terjadinya. Sebelum gol kedua Zambia, jelas terlihat salah satu pemain Afrika itu menabrak keras tubuh salah satu pemain Indonesia dalam perebutan bola. Seluruh pemain Indonesia sempat berhenti menunggu peluit, tapi justru Zambia melanjutkan permainan dan mencetak gol. Carrasco menunjuk tengah lapangan tanpa ragu, membuat tribun Indonesia meledak dalam protes. Bahkan penonton netral di stadion ikut mencemooh. Tak berhenti di situ, Zambia menambah gol ketiga di menit ke-42 lewat tendangan dari luar kotak penalti. Dalam tayangan ulang, sangat jelas itu offside, tapi lagi-lagi, wasit diam. Rasanya seperti ada kekuatan tak terlihat yang menolak memberikan keadilan bagi Garuda Muda. Namun puncak kekesalan seluruh Indonesia terjadi di menit ke-61. Ketika Evandra Florasta dijatuhkan keras di kotak penalti, Carrasco tanpa ragu menunjuk titik putih. Stadion pecah. Para pemain memeluk Evandra, pelatih berteriak memberi semangat, dan jutaan penonton di layar kaca ikut bersorak. Tapi kegembiraan itu hanya bertahan 90 detik. Carrasco tiba-tiba berhenti, menempelkan tangan ke telinganya, menerima instruksi dari ruang VAR. Ia berjalan ke monitor di pinggir lapangan, meninjau tayangan ulang, lalu mengubah keputusannya. Bukan penalti untuk Indonesia, melainkan kartu kuning untuk Evandra karena dianggap diving. Sekejap suasana menjadi neraka. Teriakan protes, sorakan ejekan, dan nyanyian, curang, curang, menggema keras. Nova Arianto menatap kosong, Evandra memegangi wajahnya, dan seluruh pemain Indonesia kehilangan arah. Tayangan ulang justru memperlihatkan kaki bek Zambia, Muku Kalungu, jelas mengenai pergelangan kaki Evandra. Tapi Carrasco tetap bersikeras. Dunia menyaksikan, tapi wasit seolah menutup mata. Dan di tengah kekecewaan itu,
muncul suara lantang dari orang yang tak terduga. Dudu Patetucci, pelatih Brasil U17 yang sedang memantau calon lawannya, turun tangan memberi komentar. Dalam wawancara dengan media Brasil, ia berkata dengan nada geram, "Saya duduk di tribun dan menyaksikan pertandingan itu dengan mata kepala sendiri. Anak-anak Indonesia bermain penuh semangat dan keberanian, tapi apa yang terjadi di lapangan hari ini benar-benar memalukan. Jika pertandingan itu adil, hasilnya tidak akan seperti itu." Pernyataan itu membuat dunia seolah berhenti sejenak. Patetucci bukan orang Indonesia, bukan pula bagian dari Asia. Tapi keberaniannya bicara jujur menyalakan kembali semangat Garuda yang sempat padam. Dalam bahasa Portugis yang tegas, ia menambahkan, "Kalau tidak curang, mereka tidak akan menang." Kalimat itu kemudian menjadi tajuk utama di berbagai media, dari Sao Paulo hingga Jakarta, dari ESPN Latin hingga media Asia. Patetucci tak hanya mengomentari keputusan wasit, tapi juga menyoroti gaya permainan Zambia yang menurutnya lebih mirip duel bela diri ketimbang sepak bola. Ada banyak pelanggaran keras yang tidak dihukum. Saya menghitung sendiri, 18 pelanggaran oleh Zambia dan hanya 2 kartu kuning di seluruh pertandingan. Salah satunya malah untuk pemain Indonesia. Itu bukan sepak bola, itu sirkus, ucapnya. Kata-kata itu menampar keras pihak penyelenggara. Publik Brasil ikut terpanggil. Sementara netizen dunia memuji keberanian Patetucci. Di Indonesia, supporter menjadikan namanya trending di berbagai platform. Mereka menganggap pelatih Brasil itu lebih jujur daripada pihak yang seharusnya melindungi sportivitas turnamen. Sementara itu, Nova Arianto tetap berusaha menenangkan pemainnya. "Kami kalah, tapi bukan karena kami lemah. Kadang dalam sepak bola, bukan teknik yang menentukan, melainkan keputusan-keputusan yang tidak bisa kami kendalikan," katanya pelan di ruang konferensi pers, dengan mata masih merah menahan emosi. Namun gema ucapan Dudu Patetucci jauh lebih keras. "FIFA harus meninjau hal ini," tegasnya lagi dalam konferensi media di Doha. Piala Dunia U17 bukan hanya soal juara, tapi soal pembentukan karakter pemain muda. Kalau anak-anak melihat ketidakadilan semacam ini, apa yang mereka pelajari tentang arti sportivitas? Indonesia bermain bersih, penuh keberanian, tapi diperlakukan tidak adil. Itu tidak pantas. Reaksi dunia mengalir deras. Banyak pelatih muda memuji Patetucci karena keberaniannya menentang ketidakadilan di panggung internasional. Sementara para analis menyoroti reputasi Carrasco yang memang dikenal ringan tangan, namun kali ini terlalu lembek pada kekerasan Zambia. Statistik menunjukkan, 70% pelanggaran keras Zambia bahkan tak tercatat di laporan wasit. Tapi satu hal jelas, ucapan Dudu Patetucci telah mengubah narasi. Indonesia mungkin kalah di skor, tapi menang di mata dunia. Pelatih Brasil itu berhasil menunjukkan bahwa di atas kemenangan ada sesuatu yang lebih besar, kejujuran dan keberanian. "Saya akan menghadapi mereka di laga berikutnya," ujarnya sebelum meninggalkan ruang media. "Tapi saya akan pastikan satu hal. Melawan Indonesia, tidak boleh ada keadilan yang dicurangi lagi. Mereka pantas dihormati." Dan ucapan itu seolah menjadi doa yang bergema ke seluruh penjuru stadion Aspire-Zone. Sorotan lampu stadion, debu gurun yang berterbangan, dan semangat Garuda yang menolak pada menjadi saksi bagaimana sebuah kebenaran lahir dari keberanian satu suara. Suara dari seorang pelatih Brasil yang berani melawan arus dan menyatakan yang sebenarnya. Kalau tak curang, mereka tak akan menang. Banding FAM terkait 7 pemain naturalisasi Malaysia ditolak, Tunku Ismail tuding FIFA salah terapkan aturan sendiri. Gelombang kehebohan kembali mengguncang sepak bola Asia Tenggara setelah kabar mengejutkan datang dari markas besar FIFA di Zurich. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dipastikan gagal dalam upayanya membatalkan hukuman yang dijatuhkan kepada 7 pemain naturalisasi timnas Malaysia. Banding resmi yang diajukan FAM ditolak mentah-mentah oleh Komite Banding FIFA, membuat keputusan disiplin sebelumnya tetap berlaku. Bagi Malaysia, ini bukan sekadar kabar buruk, tetapi pukulan telak yang membuat banyak pihak di negeri jiran itu bereaksi keras. Putra mahkota Johor sekaligus penasihat timnas Malaysia, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, menjadi sosok paling vokal menanggapi keputusan tersebut. Dalam pernyataannya, ia bahkan menuding FIFA melakukan kesalahan fatal dalam penerapan aturan yang seharusnya melindungi para pemain dari hukuman yang tidak sesuai konteks.
FAM sebelumnya mengajukan banding atas sanksi berat yang dijatuhkan FIFA pada September lalu, setelah ditemukan dugaan pemalsuan dokumen dalam proses naturalisasi 7 pemain asing yang kini memperkuat Harimau Malaya. Komite Disiplin FIFA menilai terdapat kejanggalan serius dalam berkas kewarganegaraan pemain-pemain tersebut. Namun setelah melewati proses pemeriksaan ulang, Komite Banding FIFA pada akhirnya menolak semua argumen FAM dan menegaskan bahwa sanksi tetap berlaku. Dengan keputusan itu, Malaysia diwajibkan membayar denda sebesar CHF 350.000 atau sekitar 7,2 miliar rupiah, serta memastikan 7 pemain tersebut menjalani larangan bermain selama 12 bulan di seluruh kompetisi sepak bola profesional di bawah naungan FIFA. Ketujuh pemain yang dimaksud ialah Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Thomas Garcas, Rodrigo Julien Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandao Figueiredo, John Irazabal Iraurgui, dan Hector Alejandro Hevel Serrano. Selain larangan bermain, mereka juga dikenai denda tambahan sekitar 41 juta rupiah per orang. Penolakan banding ini langsung mengguncang ruang publik Malaysia. Para penggemar sepak bola negeri jiran merasa keputusan FIFA terlalu keras dan tidak memberikan ruang pembelaan yang adil. Di tengah gelombang protes tersebut, Tunku Ismail muncul dengan pernyataan keras yang menohok langsung ke arah FIFA. Dalam kutipan yang dimuat media New Straits Times, Tunku Ismail menyebut FIFA telah keliru menafsirkan pasal 22 Kode Disiplin FIFA yang menjadi dasar utama hukuman terhadap para pemain tersebut. Ia menegaskan bahwa pasal itu jelas-jelas menyebut sanksi hanya boleh dijatuhkan kepada pihak yang melakukan atau menggunakan dokumen palsu, bukan kepada mereka yang tidak mengetahui atau tidak terlibat dalam tindakan pemalsuan. FIFA terus menghukum para pemain dengan salah menerapkan aturan. Pasal 22 Kode Disiplin FIFA menyatakan bahwa sanksi hanya dapat dijatuhkan kepada pihak yang memalsukan atau menggunakan dokumen palsu. Tidak satu pun dari hal itu berlaku bagi para pemain kami, tegas Tunku Ismail. Pernyataan tersebut sontak menjadi sorotan besar di media sosial dan forum-forum sepak bola Asia. Banyak yang menilai Tunku Ismail berani mengambil sikap frontal terhadap FIFA, sebuah lembaga yang biasanya sulit dikritik secara terbuka oleh pejabat sepak bola nasional. Namun di sisi lain, sebagian pengamat menilai langkah Tunku Ismail juga merupakan bentuk frustrasi terhadap situasi pelik yang sedang dihadapi Malaysia. Pasal 22 Kode Disiplin FIFA memang berbunyi cukup jelas. Siapapun yang dalam kegiatan sepak bola memalsukan suatu dokumen atau menggunakan dokumen yang telah dimanipulasi, akan dikenai sanksi berupa denda dan larangan bermain sekurang-kurangnya 6 pertandingan atau selama 12 bulan. Selain itu, pasal tersebut juga menegaskan bahwa sebuah asosiasi atau klub dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan manipulasi dokumen yang dilakukan oleh pejabat atau pemainnya. Masalahnya, menurut Tunku Ismail, tidak ada bukti kuat bahwa ketujuh pemain naturalisasi Malaysia tersebut terlibat langsung dalam pemalsuan. Mereka, kata dia, hanyalah korban dari proses administratif yang dijalankan oleh pihak lain, dan justru seharusnya FAM yang bertanggung jawab, bukan para pemain. Dengan kata lain, sanksi ini dijatuhkan tanpa dasar hukum yang kuat dan tampak bermuatan politik daripada alasan lainnya, ujarnya dalam pernyataan lanjutan. FIFA tampaknya tidak hanya menghukum pelanggaran administratif, tetapi juga mengirim pesan politis yang justru merusak integritas kompetisi sepak bola internasional. Sikap keras Tunku Ismail ini tentu saja tidak datang tanpa konsekuensi. Beberapa analis sepak bola menilai pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan gesekan antara FAM dan FIFA, terlebih karena FIFA dikenal tidak mentolerir bentuk kritik publik yang dianggap menyerang kredibilitas lembaga. Namun, bagi sang pangeran, diam bukanlah pilihan. Ia menegaskan bahwa dirinya akan berdiri bersama para pemain, mendukung mereka secara moral dan hukum hingga ke jenjang tertinggi. Ada yang memilih menyalahkan, ada yang memilih membuat keributan, sementara saya memilih untuk berdiri dan mendukung perjuangan para pemain dengan segala cara hingga akhir, ucapnya. Perjuangan ini tidak berhenti di sini. Kami akan melanjutkannya ke CAS, Court of Arbitration for Sport, lembaga independen yang bisa menilai perkara ini secara objektif. Kini, FA memiliki waktu 10 hari untuk meminta salinan keputusan lengkap dari FIFA, dan 21 hari berikutnya untuk mengajukan banding resmi ke CAS. Langkah ini menjadi satu-satunya harapan bagi Malaysia untuk membalikan situasi dan meringankan sanksi yang kini menjerat 7 pemainnya. Namun di balik semua pernyataan dan langkah hukum, kasus ini telah membuka luka lama dalam sistem naturalisasi sepak bola Malaysia.
Banyak pihak menilai bahwa proses seleksi pemain keturunan atau asing di Malaysia selama ini dilakukan secara terburu-buru demi ambisi jangka pendek memperkuat tim nasional. Sejumlah media di Malaysia bahkan menyoroti bahwa beberapa pemain naturalisasi tersebut baru menginjakkan kaki di negara itu, kurang dari 2 tahun sebelum proses pengajuan kewarganegaraan mereka disetujui, waktu yang sangat singkat menurut standar FIFA. Kasus ini pun menimbulkan efek domino. Beberapa federasi sepak bola negara ASEAN lainnya mulai meninjau ulang sistem naturalisasi mereka agar tidak terjerat masalah serupa. Federasi sepak bola Thailand dan Vietnam, misalnya, disebut mulai memperketat verifikasi dokumen kewarganegaraan pemain keturunan. Bagi Malaysia, badai ini bisa menjadi salah satu krisis terbesar dalam sejarah sepak bolanya. Selain kehilangan 7 pemain inti yang selama ini menjadi tulang punggung tim, reputasi FAM di mata dunia ikut tercoreng. Di sisi lain, keberanian Tunku Ismail menantang FIFA membuatnya semakin dipandang sebagai sosok kontroversial namun berprinsip kuat. Seseorang yang berani berbicara lantang ketika merasa negaranya diperlakukan tidak adil. Kini seluruh mata tertuju pada langkah selanjutnya dari FAM dan Tunku Ismail. Apakah banding ke CAS akan mengubah keputusan? Ataukah Malaysia harus menerima kenyataan pahit bahwa perjalanan naturalisasi mereka menjadi contoh buruk di mata dunia? Yang pasti, polemik ini menjadi pelajaran berharga bahwa di era modern sepak bola global, ambisi besar tanpa dasar administratif yang kuat bisa berujung petaka. Dan bagi Malaysia, pertarungan mereka belum selesai, karena seperti yang ditegaskan Tunku Ismail, perjuangan ini baru dimulai. Pantas supporter gagal move on, orang penting di timnas Indonesia ini bocorkan sifat asli Shin Tae-yong. Sudah berbulan-bulan berlalu sejak nama Shin Tae-yong resmi berpisah dari kursi pelatih timnas Indonesia, namun bayang-bayangnya seolah masih tertinggal kuat di hati para pendukung Garuda. Tak sedikit supporter yang masih gagal move on. Bahkan setiap kali timnas Indonesia berlaga di bawah kendali pelatih baru Patrick Kluivert, nama Shin Tae-yong tetap saja digaungkan di kolom komentar media sosial hingga tribun stadion. Kini, muncul sosok penting dari internal skuad Garuda yang membongkar sisi lain dari pria asal Korea Selatan tersebut. Bukan sekadar soal strategi atau hasil pertandingan, melainkan tentang sifat asli Shin Tae-yong, yang selama ini mungkin hanya bisa dirasakan oleh mereka yang bekerja langsung bersamanya. Bursa pelatih timnas Indonesia memang sempat menjadi pembicaraan panas beberapa bulan terakhir. Namun, seperti yang telah dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, era Shin Tae-yong telah benar-benar berakhir. Dalam wawancaranya, Erick bahkan secara halus meminta publik untuk menerima kenyataan dan menatap masa depan baru bersama Kluivert. Kalau saya pikir gini, kita kan mesti move on. Kalau kita move on sama Patrick Kluivert, ya kita juga move on sama Shin Tae-yong, ujar Erick Thohir, dikutip dari Antara. Namun, sebagaimana kisah cinta yang meninggalkan jejak mendalam, sebagian besar pendukung Garuda tampaknya masih sulit melupakan sosok yang telah memberi mereka kebanggaan besar selama 5 tahun terakhir. Shin Tae-yong bukan hanya pelatih yang membawa perubahan, tetapi juga figur yang menanamkan disiplin, kerja keras, dan rasa percaya diri pada tim yang dulu sering diremehkan di Asia Tenggara. Di bawah asuhannya, Indonesia yang semula hanya tim pelengkap di berbagai turnamen, berubah menjadi kekuatan yang disegani. Dari SEA Games, Piala AFF, hingga kualifikasi Piala Dunia, kiprah Shin Tae-yong selalu meninggalkan kesan mendalam. Entah lewat kemenangan heroik, semangat juang pemain muda, atau bahkan momen kontroversial di pinggir lapangan ketika ia memarahi wasit atau menegur pemainnya sendiri. Namun di balik ketegasan dan gaya kepemimpinan yang keras itu, rupanya tersimpan watak asli Shin Tae-yong yang jarang diketahui publik. Hal ini diungkap oleh Ricky Rizkandi, sosok yang telah lama menjadi bagian dari tim kepelatihan Indonesia. Ricky bukan orang sembarangan. Ia telah bekerja bersama 4 pelatih berbeda, mulai dari Luis Mia, Indra Shafri, Shin Tae-yong, hingga kini Patrick Kluivert. Dalam sebuah wawancara eksklusif di kanal YouTube Bicara Bola, Ricky menceritakan kisah yang membuka tabir hubungan emosional antara Shin Tae-yong dan skuad Garuda. Ia bahkan mengenang momen pertama kali dirinya bertemu langsung dengan pelatih asal Korea Selatan itu pada tahun 2020, tepat setelah ST resmi menandatangani kontrak dengan PSSI. Saat itu, saya mendapat tugas langsung dari Bu Ratu Tisha, Sekjen PSSI kala itu, untuk menjemput Coach Shin di Bandara Soekarno-Hatta. Saya masih ingat betul, Bu Tisha bilang, "Ricky, kamu akan menjemput salah satu pelatih terbaik di Asia, yang pernah membawa Korea mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018.
Dan sejak saat itu saya tahu, ini bukan pelatih biasa, tutur Ricky mengenang. Sejak pertemuan pertama itu, Ricky mulai mengenal lebih dalam karakter Shin Tae-yong yang sesungguhnya. Di balik sosoknya yang tampak keras di lapangan, ternyata ia adalah pribadi yang hangat, penuh perhatian, dan sering bercanda dengan pemain layaknya seorang ayah dengan anak-anaknya. Coach Shin itu sebenarnya sangat ramah dan lucu. Tapi kalau seseorang terlalu sensitif atau mudah tersinggung, akan sulit bekerja dengannya. Karena beliau sangat jujur, apa yang tidak suka langsung dikatakan. Tapi niatnya bukan marah, melainkan mendidik, ujar Ricky. Ia menambahkan, Shin Tae-yong bukan tipe pelatih yang membangun jarak dengan pemain. Setiap habis latihan, ia kerap memanggil pemain muda untuk makan bersama, menanyakan kabar keluarga, bahkan memberikan nasihat pribadi tentang kehidupan di luar sepak bola. Sikap seperti itu, kata Ricky, membuat banyak pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, hingga Rafael Struijk merasa sangat dekat dengannya. Namun di sisi lain, sifat blak-blakan dan perfeksionis Shin Tae-yong terkadang membuat sebagian orang di sekitarnya merasa tertekan. Ia tidak segan menegur keras jika ada pemain atau staf yang tidak disiplin, bahkan dalam hal kecil seperti keterlambatan 5 menit. Beliau bisa marah besar kalau ada yang datang telat latihan, tapi setelah itu ya selesai. 5 menit kemudian bisa ketawa lagi, ujar Ricky sambil tersenyum. Bagi Ricky, hal itulah yang membuat Shin Tae-yong spesial. Ia bukan tipe pelatih yang menyimpan dendam atau memperlakukan pemain berdasarkan status. Baik pemain inti maupun cadangan, semuanya mendapat perlakuan yang sama. Coach Shin tidak pandang bulu. Kalau mainnya jelek, ia bilang jelek. Tapi kalau bagus, langsung dipuji di depan semua orang. Jujur dan adil, itu yang saya pelajari dari beliau, lanjutnya. Namun ketika ditanya soal perbandingan antara Shin Tae-yong dan pelatih baru Patrick Kluivert, Ricky memberikan pandangan yang cukup objektif. Ia menilai bahwa kedua pelatih tersebut memiliki karakter yang sangat berbeda. Satu mewakili disiplin khas Asia Timur, satu lagi membawa nuansa kebebasan dan kreativitas ala Eropa Barat. Kluivert lebih santai, tapi juga punya visi besar. Bedanya, Coach Shin lebih ke arah membangun mental dan fisik pemain dari dasar. Beliau seperti ayah, sementara Kluivert lebih seperti mentor yang memberikan inspirasi dari pengalaman bermain di level top, jelas Ricky. Namun Ricky tak menampik bahwa kedekatan emosional yang terjalin antara STY dan para pemain membuat sosoknya sulit tergantikan. Bahkan setelah ia pergi, banyak pemain masih mengingat kata-kata motivasi yang sering diucapkannya di ruang ganti, terutama saat menghadapi laga berat melawan tim-tim besar seperti Jepang, Australia, atau Korea Selatan. Beliau selalu bilang, "Kamu bukan siapa-siapa sampai kamu membuat dunia mengenal Indonesia." Kalimat itu melekat sekali di kepala pemain, ungkap Ricky. Fakta menarik lainnya, Ricky juga menyinggung bahwa gaya kepemimpinan Shin Tae-yong di Indonesia sangat berbeda dibandingkan ketika ia melatih klub lamanya, Ulsan Hyundai, Ulsan HD. Di klub asal Korea itu, gaya bicara terus terang dan metode latihan kerasnya justru mendapat perlawanan dari beberapa pemain senior. Di Ulsan dulu, beliau hanya bertahan 65 hari karena banyak pemain senior yang tidak tahan dengan ketegasannya. Tapi di Indonesia, pemain muda justru menghormati beliau. Mungkin karena beliau bisa menyeimbangkan antara keras dan kasih sayang, kata Ricky. Kini, ketika era baru Patrick Kluivert mulai berjalan, banyak pihak menilai Indonesia sedang memasuki babak baru yang menjanjikan, namun sekaligus menantang. Kluivert membawa pendekatan berbeda yang lebih menekankan permainan cepat, modern, dan dinamis. Tapi bagi sebagian besar pemain dan staf, aura Shin Tae-yong tetap sulit dilupakan. Karena bagaimanapun, fondasi tim nasional saat ini dibangun oleh tangan dinginnya.